Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi tidak ada yang tahu arti dari ayat mutasyabihat kecuali hanyalah Allah saja. Dzalikal kitabu, ini kitab Al-Quran maksudnya, iku la raiba, tidak ada ragu-ragu, fihi, di dalam kitab. Jadi isi kitab ini tidak diragukan. Bahwa kitab ini turunnya betul-betul dari Allah, bukan dari hasil pemikiran seseorang. Yang pertama. Yang kedua itu tidak diragukan kebenarannya. Tidak diragukan kebenaran Al-Quran ini. Semua yang ada dalam Quran ini pasti akan terjadi. Pasti akan ada buktinya. Kullu naba'in likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Ada dua keterangan. Yang pertama itu tidak diragukan bahwa Al-Quran betul-betul turunnya dari Allah, itu wahyu dari Allah. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Allah yang menurunkannya, Allah yang paling wahyu. Yang keduanya adalah tidak diragukan tentang kebenarannya. Yang terperinci tertulis dalam Al-Quran ini semua itu adalah benar. Walaupun mungkin belum ada, belum tampak, tapi yakin pasti akan terjadi. Hudan hale dadi pituduh, hudan menjadi petunjuk lil muttaqina, bagi orang-orang yang takwa. Jadi Al-Quran ini menjadi pedoman, petunjuk, tuntunan bagi orang-orang yang takwa. Jadi untuk orang-orang yang takwa itu ya, dalam praktek ibadahnya ya, yang pakai pedoman adalah kitab Al-Quran. Alladzina, orang-orang, jadi muttaqin adalah alladzina, orang-orang, yu'minuna, yang iman mereka, percaya mereka, bil ghaibi, dengan ghaib, dipercaya dengan ghaib. Jadi walaupun itu nggak bisa ditangkap oleh panca indera, tapi dia tetap percaya, yakin. Kalau dari terangan dalam kitab Al-Quran itu pasti akan terjadi. Itu ada semuanya, bab surga, bab neraka, yakin itu ada. Itu maksudnya yu'minuna bil ghaib. Jadi kalau diterangkan dalam Al-Quran, diperinci semuanya, jelas, percaya, walaupun tidak masuk akal. Bab surga, bab neraka, bab kiamat kan masih ghaib semuanya ini, tapi percaya. Wa yuqimun, dan mengerjakan mereka sholat pada sholat. Jadi orang takwa itu adalah orang-orang yang percaya pada ghaib, dia juga mengerjakan sholat sesuai dengan aturan. Wa mimma, dan sebagian dari apa-apa, razaqnahum, yang memberi rizki aku Allah pada mereka, yunfikuna, menginfakkan mereka. Dan mereka itu mau menginfakkan sebagian yang aku berikan kepada mereka. Jadi dapat rizki, dia mau infak sebagian, enggak semuanya, sebagian saja. Oleh Bapak Amir diatur agar bisa sesuai. Ada yang terkena 2,5%, ada yang 5%, ada yang 7,5%, ada yang 10%. Umpama lebih banyak itu lebih baik. Waladina, dan orang-orang yu'minuna, iman mereka, bima, dengan apa-apa, unjila, yang diturunkan apa ma,
ilaika pada kaum Muhammad. Orang yang takwa itu adalah orang-orang yang percaya dengan apa-apa yang diturunkan kepada kaum Muhammad, yaitu kitab Al-Quran. Percaya tentang kebenarannya kitab Al-Quran, bahwa itu wahyu dari Allah. Wa dan pada apa-apa unjila yang diturunkan opoma min qablika dari sebelum kaum Muhammad. Dia juga percaya pada apa-apa kitab, maksudnya yang diturunkan sebelum kaum Muhammad, ya termasuk kitab Taurat dan Injil, semua dipercaya. Wa bil akhirati lan kelawan akhirat, dan dengan akhirat hum mereka yuqinuna yakin, dan mereka itu yakin dengan adanya akhirat, walaupun nggak tampak oleh pandangan mata, tapi dia yakin bahwa nanti akan semua amal yang dikerjakan akan diberi balasan oleh Allah nanti di akhirat sana. Ulaika mereka itu, mereka yang diterangkan di atas tadi, sudah dikaji tadi, iman pada gaib, mengerjakan sholat, mau infak, iman dan kitab Al-Quran dan juga kitab sebelumnya, Taurat Injil, yakin pada akhirat, ala hudan, iku ala hudan atas petunjuk, mirobim dari Tuhan mereka. Di mereka lah orang yang menetapi petunjuk dari Tuhannya, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa ulaika dan mereka itu hum mereka al-muflihun, orang-orang yang untung, dan mereka lah orang-orang yang bejo, orang-orang yang untung dunia sampai akhiratnya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir mereka, iku sawaun sama, alaihim atas mereka, a'anzartahum adakah menakut-nakuti engkau Muhammad pada mereka, am ataukah lam tungdirhum, tidak menakut-nakuti engkau Muhammad pada mereka, la yu'minun, tidak iman mereka. Jadi orang-orang kafir, apakah kamu takut-takut atau tidak, Mas? Itu sama, tetap dia tidak mau beriman. Diterangkan tentang ancaman siksa atau dibiarkan saja, tetap mereka tidak mau beriman. Soalnya khotama, ngecap sopo Allah ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas beberapa pendengaran mereka. Ini masdar tapi bermakna jamak, dan atas beberapa pendengaran mereka. Jadi kenapa mereka tidak mau beriman? Dinasehati, dikasih banyak gambaran-gambaran, tetap aja nggak mau, karena Allah sudah ngecap pada hati dan pendengaran mereka. Hatinya keras, bahkan kerasnya itu melebihi kerasnya batu. Kalau batu itu masih bisa ditembus oleh air, tapi kalau kerasnya hati, segala cara ditempuh nggak berubah. Wa ala absori, dan atas penglihatan mereka, lan iku ing atase peningale akeh, isyawatun, tutup. Di mata mereka itu ada tutupnya, tapi goib ini ya nggak tampak, yang membuat mereka tidak bisa beriman. Karena mereka tahu bahwa itu yang benar, itu baik, ngerti, tapi nggak bisa beriman. Karena apa? Ada tutupnya. Allah buat tutup pada penglihatan mereka. Walahum, dan bagi mereka azabun, siksa, azimun, yang besar. Bagi mereka itu siksaan yang besar, yaitu masuk ke dalam neraka. Banyak orang-orang yang mengakui tentang kebenaran kita, mengakui tentang kebaikan kita, orang-orang jamaah, dan mereka tidak mau beriman. Kenapa? Allah sudah memberikan tutup pada penglihatan mereka, ngecap pada hati dan pendengarannya.
sehingga tidak mau beriman. Wa minanas lan iku sebagian sangka menungso dan sebagian dari manusia, man orang, yaqulu berkata siapa orang, amanna iman aku, billahi kelawan Allah, wa bil yaumil akhir lan kelawan dino akhir dan dengan hari akhir. Wa mahum dan tidak ada mereka bimukminin orang-orang yang beriman. Di antara manusia itu ada orang yang mengatakan, mengaku bahwa saya iman kepada Allah dan kepada hari akhir, tapi hanya sebatas ucapan saja. Sebenarnya dia bukan orang iman, hanya di bibir saja, tidak meresap ke dalam hatinya. Yukhadi'una, menipu mereka Allah pada Allah. Jadi dengan dia mengaku orang iman, hatinya tidak, menurut anggapan dia telah berhasil menipu kepada Allah. Walazir, dan pada orang-orang amanu yang beriman mereka. Jadi saking bodohnya dia dengan bisa mengelabui orang-orang iman, mengatakan amanah billah wa bil yaumil akhir, orang iman percaya, perasaan dia berhasil menipu Allah dan menipu kepada orang-orang yang beriman. Gelagatnya, ucapannya persis seperti orang iman, sebenarnya bukan. Wa ma yukhadi'una, dan tidak menipu mereka illa kecuali anfusahum pada diri mereka, illa kecuali anfusahum pada diri mereka. Wa ma yasyurun, dan tidak merasa mereka lan ora rumangsa sapa akeh. Sebenarnya mereka tidak menipu kecuali kepada dirinya sendiri, tapi dia tidak merasa. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai akan tercium juga. Waktu itu dia berhasil, tapi suatu saat nanti Allah akan membongkar, akan menampakkan tentang keaslian mereka. Diwelehke, apa itu? Dia dibuat malu oleh Allah, tampak kejelekannya, ketahuan dia. Di dunia sudah malu, nanti di akhirat juga akan mendapatkan siksa. Jadi dengan dia mengaku orang iman kepada Allah dan hari akhir, padahal tidak, itu hakikinya dia menipu kepada dirinya sendiri, tapi dia tidak merasa. Fi qulubihim, iku ing dalam atine wa akeh, di dalam hati mereka maradun, sakit. Hati mereka itu sakit. Fazatahum, maka menambah sapa Allah pada mereka. Tulang, fazatahum, maka menambah pada mereka sapa Allah maradun, sakitnya. Jadi hati mereka itu sakit, Allah menambah sakit hatinya. Sakitnya bukan berarti kok hatinya itu keropos, itu bukan ya. Jadi ini sakit di dalam agama. Jadi dia ragu-ragu, dia iri, dengki. Allah menambah sakitnya. Walaupun, dan bagi mereka azabun, siksa, alimun, yang menyakitkan. Bima kanu, sebab apa-apa yang ada mereka, yakdzibuna, dusta mereka. Bagi mereka siksaan yang menyakitkan karena mereka itu dusta, bohong, ngakunya orang iman padahal tidak. Kelihatannya ya tertib, khusyuk dalam melaksanakan ibadahnya, tapi hanya kedok saja biar orang menilai dia itu orang yang baik. Nah, orang sakit hati dalam hati di sini adalah sakit dalam agama itu ya, dia ragu-ragu ya, berarti itu orang munafik. Kalau tahu ada orang iman kok dapat kemenangan, loro hati ini.
dapat lagi, sakit lagi, loro atine. Itu adalah orang-orang munafik. Bagi mereka setan menyakitkan sebab dustanya. Wa idza qila, ketika dikatakan lahum pada mereka, la tufsidu, jangan berbuat kerusakan kalian fil ardi, di dalam bumi. Jadi kalau dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di dalam bumi, maksudnya jangan melanggar, jangan maksiat, aturan yang ada kerjakan. Tetapi qalu, maka berkata mereka, orang-orang munafik, innama nahnu, sesungguhnya aku, muslihuna, orang yang berbuat baik, orang-orang berbuat baik. Jadi berbuat kerusakan di bumi ini bukan berarti kok buminya dicangkuli, bukan. Maksudnya dia melanggar aturan-aturan yang sudah berjalan, aturan Allah dan Rasul. Itu berarti dia berbuat kerusakan di dalam bumi. Kalau dinasihati, dia mengatakan innama nahnu muslihun, saya itu niatnya berbuat baik. Dia ngerokok misalnya, dinasihati, loh, niat saya itu adalah budi luhur. Nanti untuk mengajak mereka biar simpati dengan saya, akan saya jadikan orang jamaah. Dia bonceng orang cantik, ketahuan, kamu ketahuan. Kemudian dinasihati, oh, niat saya itu nolong, berbuat baik itu. Daripada diambil orang, kan lebih baik saya ambil sendiri. Jelas-jelas dia itu ya sengaja itu. Jadi kalau dia berbuat kerusakan, berbuat pelanggaran, dinasihati, dia mengatakan innama nahnu muslihun, saya itu niatnya berbuat baik. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, hum, mereka, al-mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin, akan tetapi, la yashurun, tidak merasa mereka. Tahuilah bahwa mereka itu orang yang berbuat kerusakan, dengan banyak berbuat pelanggar kemaksiatan, tapi mereka tidak merasa. Karena pengakuannya, perasaannya itu dia berbuat baik. Sehingga hal itu tidak ada perubahan. Dinasihati tetap aja nggak ada perubahan. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum pada mereka, aminu, imanlah kalian, kama amanah, sebagaimana iman sapan nasu, manusia. Diimanlah kamu seperti orang-orang itu loh, para sahabat-sahabat itu. Nabi Muhammad termasuk, dan juga para sahabatnya. Qalu, maka berkata mereka, orang munafik, anu'minu, adakah iman aku, kama amanah, sebagaimana iman sofa-sofa, orang-orang yang bodoh. Apakah saya harus iman seperti mereka yang bodoh itu? Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, hum, mereka, as-sufaha, beberapa orang-orang yang bodoh. Walakin, akan tetapi, la ya'lamun, tidak mengerti mereka. Sebenarnya mereka yang bodoh, mereka yang goblok, tapi mereka tidak merasa. Jadi perasaannya orang iman taat, diperintah oleh Allah, semua perintah dia taat, itu dikatakan orang yang bodoh. Orang kan punya akal, bisa berpikir, kenapa gini nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, karena mentaati peraturan yang ada. Oh, goblok semua itu menurut orang munafik. Lalu sebenarnya mereka lah orang-orang yang bodoh, orang yang tidak taat. Apa yang Allah perintahkan, mereka tidak mau melaksanakan. Kalau toh dia mengaku orang iman, hanya pengakuan saja, untuk agar kemunafikan dia tidak tampak. Kalau mungkin di sini, di pondok sini ada acara masalah soleh bagi semua siswa angkat pasir, dari bawah dibawa ke atas,
itu. Nah. Kok mau-maunya mereka itu taat diperintah gitu aja? Kita kan capek. Udah waktunya istirahat misalnya. Oh, bodoh semua. Itu menurut orang-orang punya kefahaman munafik itu. Sebenarnya dengan taat itulah jalan surganya, itulah andilnya. Ikut andil kapan lagi, saudara? Di pondok paling lama setahun mungkin. Dengan adanya masalah itu andilnya. Ikut ya membangun ya, walaupun hanya ngangkat beberapa timba saja. Jadi menurut orang munafik, orang taat itu dikatakan orang yang bodoh. Wa idza laku, dan ketika ketemu mereka orang munafik, alladzina, pada orang-orang amanu yang iman mereka, qalu, maka berkata mereka orang munafik, amanah, iman aku. Jadi orang munafik kalau ketemu dengan orang iman mengaku bahwa dia itu orang munafik. Amanah, saya juga orang iman, saya juga kawan kamu, saya juga teman kamu. Wa idza khalu, ketika kembali mereka ila syayatinihim, pada pimpinan mereka atau teman mereka, qalu, maka berkata mereka orang munafik, inna, sesungguhnya aku ma'akum, beserta kalian. Tapi ketika mereka kembali pada pimpinannya, pada teman-teman munafiknya, mereka mengatakan inna ma'akum, saya adalah golongan kalian semuanya. Kalau ketemu orang iman mengatakan orang iman, ketemu golongannya mengatakan golongan itu. Jadi nggak punya pendirian. La haula'i wala ilaha ula. Nggak kesana nggak kesini. Di mana yang aman itu yang dia tempuh. Itulah sifatnya orang munafik. Dzul wajhain, mempunyai dua wajah. Innaman anu, sesungguhnya aku mustahziun, orang-orang yang menghina. Salah orang yang menghina. Jadi dengan saya ketemu orang iman, ngaku orang iman, mereka percaya, itu bukti penghinaan saya kepada mereka menurut mereka. Jadi dengan menampakkan imannya di hadapan orang-orang iman, padahal batinnya itu tidak, menurut perasaan itu dia telah berhasil menghina kepada orang-orang iman. Pinter ngomong dia. Kalau sama orang iman, dia meyakinkan seakan-akan dia itu orang iman betul. Ketemu sama orang kafir, golongan dia itu, dia juga ngomong apa yang dia sampaikan itu, sehingga teman itu yakin bahwa dia itu golongannya. Itulah sifat-sifatnya orang munafik. Allahu, Allah, yastahzi'u, akan menghina sapa Allah bihim, pada mereka. Allah pun akan menghina kepada mereka. Wa yamuduhum, dan akan memanjangkan sapa Allah, atau membiarkan sapa Allah fi tughyani, di dalam lacutnya mereka. Ya mahuna, hale podo bingung. Hale podo bingung apa? Bingung mereka. Nah, jadi Allah akan menghina kepada mereka. Allah akan memanjangkan, membiarkan mereka dalam keadaan lacut dengan bingung. Nggak bisa netepi kebenaran. Kadang mereka ya ada di dalamnya, ya sering mendengarkan nasihat, ikut pengajian, tapi nggak tahu kebenaran dia. Bingung. Mana yang benar dan mana yang salah dia nggak tahu. Ulaika, mereka itu orang munafik, alladzina, orang-orang, istarau, menukarkan mereka, ad-dolalata, pada sesat, bil huda, dengan petunjuk. Jadi mereka orang munafik itulah menukarkan sesat dengan petunjuk. Petunjuknya dibuang, memilih untuk kesesatan. Fama rabihat, maka tidak untung
opo tijaratuhum dagangan mereka. Wa ma kanu dan tidak ada mereka muhtadina orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hidayah barang berharga, tapi dia tukar dengan kesesatan. Kalau orang berdagang, dia rugi pol itu. Dia nggak akan untung, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Masaluhum gambaran mereka, orang-orang munafik, iku kama salilazi seperti gambarannya orang istauqoda yang menyalakan siapa orang naron pada api. Di orang munafik itu digambarkan seperti orang yang menyalakan api. Falamma adoat, maka ketika menerangi opo api, ma pada apa-apa haulahu, pada sekitarnya lazi, sekitarnya orang, zahaba maka menghilangkan, mongko ngilangake sopo Allahu Allah binurihim pada cahaya mereka, pada nurnya mereka. Wa tarakahum dan meninggalkan sopo Allah pada mereka fi zulumatin di dalam beberapa gelap, la yubsirun tidak melihat mereka. Seperti halnya mereka itu orang yang menyalakan api, biar itu. Sehingga tampaklah apa-apa ada di sekitarnya, ketok kabeh, udah terang semuanya. Oh itu merah, itu putih, oh itu Mas Joko, itu Mbak siapa, kelihatan semuanya. Adoat ma haulahu, dengan api itu bisa menerangi sekitarnya. Nah terus Allah memadamkan apinya, plek gitu, sehingga gelap lagi. Allah meninggalkan mereka dalam keadaan gelap dan mereka tidak bisa melihat. Sudah ngaji, itu banyak mendengarkan nasihat, banyak mendengarkan pengajian. Ya mantuk-mantuk, apa itu? Apa mantuk-mantuk itu? Menandakan bahwa dia itu sudah cocok gitu loh. Wah pas itu. Nah. Ternyata Allah memadamkan apinya, tutup sudah. Berarti kembali keadaan gelap, nggak tahu apa-apa dia. Kelihatannya dia itu mendengarkan pengajian, nasihat, tapi tidak membuahkan kefahaman, nggak bisa masuk ke dalam hatinya. Itu yang pertama. Nah, jadi dia ada di kalangan orang-orang iman, ya ikut ngaji, ikut mendengar nasihat, tapi tidak bisa menjadikan faham, tetap keadaan kafir. Yang keduanya, keterangan kedua itu, dia kelihatannya ya banyak beramal, banyak beribadah, tapi setelah dia meninggal dunia, yang dia dapatkan adalah siksa. Jadi kelihatannya itu ya ada acara apa dia ikut, ada masalah dia ikut. Kelihatannya waktu sholat dia paling depan, banyak doanya. Setelah di hadapan Allah, ternyata semua itu rodun, ditolak, bukan mendapatkan pahala, justru malah mendapatkan siksa. Sumun, pirang-pirang wong kang tuli. Sumun beberapa orang yang tuli. Apa tuli itu? Budek. Bukmun beberapa orang yang bisu. Umyun beberapa orang yang buta. Jadi mereka orang munafik adalah orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta. Fahum maka mereka la yarjiun tidak
kembali mereka. Tidak kembali pada petunjuk, berarti tetap dalam keadaan sesat. Jadi orang-orang munafik itu mereka orang yang tuli, berarti enggak, ya kelihatannya ya ikut, tapi apa yang dia dengar itu enggak masuk ke dalam hatinya. Mereka bisu, ya kalau ngomong itu juga enggak ada manfaatnya, juga ada ngomongnya itu malah menyakitkan hati orang lain. Umyur kan buta nggak tahu apa-apa. Ya, namanya orang buta itu kan nggak tahu jalan, kadang nabrak sana nabrak sini, dan mereka nggak bisa kembali pada petunjuk, berarti tetap dalam keadaan sesat. Itulah gambaran orang-orang munafik. Jadi kalau sepintas mereka itu bersama dengan orang iman, tapi hakikatnya tidak, jauh sudah. Mereka itu tuli, bisu, dan keadaan buta.